تذكير مولد سيدنا محمد رحمة الأمة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صاحب المعجزة والكرامة، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syarif, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita Al-Habib Sulaiman Al-Idrus, teriring doa mudah-mudahan para habaib dan syarifah, mudah-mudahan barataan panjang umur dikabulkan barataan hajat-hajat sunnah. Yang mulia para pewaris ilmunya baginda Nabi, para ulama, para tuan-tuan guru yang Masya Allah Martapura merupakan gudangnya orang alim. Provinsi Kalimantan Selatan begitu bahagia, begitu bangga memiliki Kabupaten Banjar, karena Allah hadiahkan di Kabupaten Banjar sebagai gudangnya orang-orang alim. Maka tugas kita barataan nang hidup ada di sekitaran Banjar, menggunakan kesempatan emas, nikmat nang ganal Allah titipkan lawan kita barataan, karena di sekitar kita banyak orang alim. Ambil manfaat, ambil faedah, tampulu bubuhan sidin masih ada. Kita doakan guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan barataan hajat-hajat sidin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang berhadir dalam kesempatan ini, khusus kepada Pak Lurah, juga Sekretaris Lurah, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh yang ulun hormati, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulidin Rasul yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan seberataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita berataan dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, dan tentunya tidak lepas daripada keberkahan baginda Nabi. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang mulia untuk mengingat sosok yang sangat mulia. Sosok insanul kamil, manusia sempurna yang tidak pernah ada tandingannya mulai sejak zaman dulu kala sampai kapan saja. Baik dari segi kesempurnaan penciptaan, dari segi ketampanan, dari segi postur tubuh, dari segi ilmu, dari segi mukjizat, dari segi budi, pekerti, akhlak yang luhur dan lain-lain sebagainya, komplit, tidak akan pernah ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita dikumpulkan untuk mengingat sidin. Sosok manusia memang, tapi kada sama seperti manusia. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad memang manusia, tapi kada sama seperti manusia. Ibarat batu, sidin batu yakut, manusia yang lain batu kerikil biasa. Batu yakut sebiji harganya larang, apalagi yakutnya bonol, bersih, pulang larang harganya. Batu kerikil berhembur pikir timbuk, kada denah pun jatuh karena kada berharga. Ibarat pun berharga, setrak hanya berharga. Itu pun fungsinya dasar manuyuki licak di halaman. Sedangkan batu yakut sebiji harganya mahal, digunakan untuk perhiasan, diapiki, disimpan orang baik-baik. Itulah contoh perbedaan antara Nabi Muhammad dengan kita-kita biasa ini.
Kita berharap ketika kita mengingat akan kelahiran Nabi, waktu kita berkumpul membaca sejarah hidup Nabi di sini, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti, Allah berikan lawan kita. Apa Nabi ucapkan sini? Ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah, au masjidin, atau tempat ibadah, dan sejenisnya tempat ibadah kaum muslimin, masjid atau musalla, au mahallatin, atau tempat biasa, sekolahan, kantor, pasar, dan lain-lain, quri'a fihi, dibacakan di tempat itu maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan maulidnya Nabi, dibacakan sejarah hidup Nabi. Tadi kita memakai kitab Maulid Al-Azhar yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Azhar Ad-Dimyati. Beliau mengarang, kita baca tadi di sini, ini namanya kita membaca maulid ada di musalla. Quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi bila dibacakan maulid Nabi? Illa, karena ada ma di muka, ada illa, melainkan hafatil malaikatu, kumpulan oleh banyak malaikat. Dzalikal baita, akan itu rumah, awil masjidah, atau itu masjid, awil mahallata, atau itu tempat. Malaikat berkumpul di mana tempat orang baca maulid. Apa malaikat berkumpul? Wasallatil malaikatu ala ahli dalikal makani. Malaikat memintakan ampun gasan yang memiliki itu tempat. Maulid dibacakan di rumah, sarumakan dipintakan ampun. Maulid dibacakan musalla, nak umat andil batajak musalla, dipintakan ampun. Maulid diadakan di mana saja, siapa nak ampunnya itu tempat, dipintakan ampun oleh malaikat. Kalau malaikat sudah mintakan ampun itu pasti diijabah, karena malaikat orang yang ada berdosa. Nah, malaikat mintakan ampun biasa dia memiliki itu tempat. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwani, dan Allah Ta'ala meratakan rahmat dan keridhaannya kepada mereka yang terlibat di dalam acara maulid. Nah, ini yang kita harap berkah. Artinya Nabi sambat Imam Jalaluddin As-Suyuti, mudah-mudahan Allah berikan berkahan lawan kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nikmat Allah yang paling wajib disyukuri. Bahkan Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaklah kalian bergembira. Ujar ulama, kadada karunia yang paling ganal, kadada rahmat yang paling ganal, kecuali wujudnya Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala datang bulan kelahiran Nabi, lalu kita himau, lalu kita bergembira, ini kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang menyuruh falyafrahu Allah namanya kita himau, karena kita sadar kadar nikmat yang paling nikmat di atas nikmat yang paling nikmat kecuali wujudnya Nabi Muhammad. Lalu kita himau datangnya bulan Maulid nih. Nah, ini wajib kita syukuri. Dan di dalam kitab disebut, kalau tidak khilaf di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, waktu kita belajar kitab Kifayatul Atqiyah, itu pasti ada tatamu kalimat. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Nabi Muhammad? Li'annahu huwa wasitatul uzma lana likulli ni'mah. Karena Nabi Muhammad itu adalah jembatan kita mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah. Nikmat apapun jembatannya Nabi kita Muhammad. Nikmat apa saja? Orang bisa sugih berkat Nabi Muhammad. Orang bisa alim berkat Nabi Muhammad. Alam semesta ada berkat Nabi Muhammad. Manusia kecungkungan berkat Nabi Muhammad. Bertahan ada di alam semua berkat Nabi Muhammad. Ada yang lain berkat Nabi bertahan. Andai kali Nabi Muhammad, Allah kada maulah alam ini, tapi berkat Nabi Muhammad akhirnya diadakan oleh Allah Ta'ala. Sabarataan berkat Nabi Muhammad. Nah, maka di sini biar kita harus paham-paham. Kita harus paham-paham, apalagi kita mau belajar kepada guru-guru kita, harus bisa bujur-bujur memahami
Nabi Muhammad adalah kunci kesuksesan dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad kunci kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad nampunnya berataan. Biar hendak sugih paraki Nabi Muhammad. Biar hendak bahagia paraki Nabi Muhammad. Biar hendak alim paraki Nabi Muhammad. Biar hendak berwibawa paraki Nabi Muhammad. Sabarataan kuncinya ada pada diri Nabi Muhammad. Komplit. Nurul Mustafa manba'ul aqwan, sumber alam semesta. Nurul Mustafa sirrul aqwan. Nabi Muhammad itu rahasianya alam semesta. Nurul Mustafa ainul aqwan. Nabi Muhammad itu ikungannya alam semesta. Apa namanya? Wujudnya alam semesta ini semua berkat Nabi Muhammad SAW. Berataan kuncinya ada di Nabi Muhammad. Nah, kalau kita hendak apa namanya? Sukses, hendak selamat, parakilah Nabi kita Muhammad. Berataan ada di Nabi Muhammad. Tinggal kitanya aja lagi, kita ini sebujurnya paham aja para ilmunya lah. Tahu aja guru-guru kita jelaskan rajin tahu cuma ada nang larut, gulanya di dalam ada nang kada. Ujar ulama tasawuf ini contohnya lah. Tahu aja kisahnya pada Nur Nabi Muhammad tuh ada tahu aja. Cuman ibaratnya cangkir udah dibuat di teh, sudah dibuat di gula. Tinggal kita lagi bisa nama aduk kan ya. Ini tergantung nama aduk. Bila nama aduk berhemat, mau larut tehnya manis tengoknya. Bila nang tahu kisahnya ini kada bisa mengaduk, ya kada mau manis tengok teh. Gulanya tatandap di bawah. Larut mana kada. Nah ini kada mau jadi ya. Nah masing-masing kita ini sebujurnya paham aja kisahnya kayak itu. Bujur biar paham kawa kada. Orang bahari memisrakan di belakang tuh. Bilanya kawa berhasil. Nah, tinggal mengaduk. Nah, mengaduknya kayak apa? Kawa kada kita mengaduk. Nah, itu tergantung pemberian dari Allah Taala. Makanya Rasulullah. Nah, ilmu nanti ini tadi kan mengarah kepada ma'rifat. Makanya Rasulullah mengomentari tentang ma'rifat, al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu ala qalbi 'abdi man ahab. Namanya ma'rifat itu sebuah nur yang ditembakkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba yang sudah ia cintai. Orang dapat ma'rifat itu orang pilihan. Mun Tuhan sudah cinta, mau tuh ditimbangkan di sini. Mun kita belum dicintai Allah, ada mau dapat biar. Nah, berusaha supaya dicintai Tuhan kayak apa? Caranya itu kita cari. Orang hendak dapat ma'rifat, orang sudah dicintai Allah. Nah, supaya dicintai Allah kayak apa? Tuhan juga nggak dijalanin apa? Tuh di Quran jelas tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kuncinya di fattabi'uni. Bila sudah fattabi'uni, jawaban fi'il amarnya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila sudah mengumpati Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya senantiasa mencintai akan kalian oleh Allah. Oh, jadi jalannya bila hendak dapat cintanya Allah, mutaba'ah kepada Nabi Muhammad, mengumpati kepada Nabi Muhammad. Bila sudah kita banyak mengumpati Nabi, Allah berikan cintanya kepada kita, mau tuh dapat ma'rifat. Mudahan Tuhan memberikan ma'rifat kepada kita. Sudah dapat ma'rifat itu dapat surga sebelum surga. Surga sebelum surga. Jadi orang yang dapat itu tuh hidup di dunia kan ada sampingan lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu orang tasawuf. Bujur lah, bukan anak itu pakaiannya orang tasawuf, pakaiannya itu. Bujur, bukan karena amalan bukan sufi. Sufi itu kan ada sadiknya orang. Ya lah sambil diurang, dicaci maki orang, dibitnah orang, masa bodohnya yang ada peduli. Ini kan mau ukur makhluk itu kayak apa? Nah iya, nyaman Allah senang lawan aku selesai. Nah itu iya ukurannya kayak itu betul lah. Cuma nyana dingin uyo, mandirnya mana? Nyana ini lapah lah. Adanya nyaman gak tahu jadi wali. Uyo jadi wali itu. Ada semudah membalik telapak tangan jadi wali itu. Dikira kita jadi wali nyaman lah. Aja untungnya kayak sidin, kayak berguru misalnya. Untungnya kayak sidin, diilahi orang terus, didoakan orang terus. Apa hendak kayak itu juga dikira nyaman lah. Menjalaninya ini kayak mana? Menjalani. Makanya kita tuh mau melihat orang sukses, yang kita pelajari bagaimana bidayahnya beliau.
Man nadhara ila bidayatir rijali sara siddiq. Siapa nama itihi awal perjalanan orang wali, kawainya mau mati mana itu mau tuh jadi itihi sidin. Jadi sukses tuh kayak apa? Kayak itu orang dicari. Mun sudah melihat sidin suksesnya, apa kita hendak sukses ya sidin? Maju untungnya sidin sudah sukses, tapi kita kadang mencari titik awal sidin sukses tuh kayak apa? Ada mau jadi kita. Jadi nanti cari itu sumbernya bahari. Jadi sidin kayak itu kayak apa? Nah itu orang pintar tuh kayak itu. Nah itu nanti digali bagaimana menggali. Ulun pernah ketemu seorang Habib. Habib ini dari Pulau Jawa datang ke Kalsel. Di Kalsel ini ada salah satu tuan guru, murid dari abah guru, muridnya puluhan ribu. Jadi Habib ini penasaran, apa gerak guru amalan dia, apa gerak resep dia, jadi sampai murid dia nanya ini, jadi biar sukses nanya ini, mau murid Habib nih, dikorek harus lawan guru nih, berapa kali tak kumpul lawan sini, dikorek harus. Apa guru resepnya, apa guru amalannya, dikorek sini harus. Wah jodoh, masya Allah Habib dan luar biasa. Mengorek banget artinya tuh sidin anak mengkaji guru ini jadi sukses kayak apa. Nah itu mantap kita. Jangan kita melihat itu sidin sakti, sidin makaramat itu jangan ditihi luput ya. Ditihi nang awal-awalnya sidin tuh kayak apa, mengajinya sidin kayak apa, amalannya sidin kayak apa. Nah itu lah dicari paham kan? Jangan monting suksesnya aja, bilang udah suksesnya iya aja pak. Nah orang nanti tiapnya itu lagi kita cari kita. Dah kembali ke kisah Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad salah satu nikmat yang paling wajib kita syukuri. Ada manusia-manusia yang wajib kita syukuri, masyaallah muslimin. Ada manusia-manusia yang wajib kita berterima kasih kepada mereka. Di antaranya, insyaallah malam hari ini akan kita bahas manusia-manusia yang wajib kita terima kasih. Siapa-siapa manusia yang wajib kita terima kasih, insyaallah kita bahas malam ini. Mungkin kita bahas cukup 3 orang. Cukup 3 orang, itu pun mungkin menyita waktu sampai 1 jam mungkin. Cukup 3 orang. Satu yang paling awal, yang paling pertama dan utama, tidak lain dan tidak bukan Sayyidul Wujud wa Imamul Kulli Mawjud huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang paling pertama dan utama yang wajib kita syukuri. Karena berkat sidin alam semesta ada termasuk kita. Tuh. Karena berkat sidin kita ampih bungol dalam masalah agama. Yang bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad merubah kegelapan alam ini dalam masa yang sangat singkat. Biar kaji sejarah Nabi Nuh, hampir ribuan tahun Nabi Nuh berdakwah, nama umat sidin pada beko. Hanya puluhan. Tapi Nabi kita Muhammad berdakwah cuma dalam kurun waktu 23 tahun seluruh dunia mengenal akan nama Nabi Muhammad. Bahkan ada orang non-muslim menulis satu buku 100 tokoh dunia paling berpengaruh, nomor 1 ditulisnya Muhammad. Orang non-muslim begitu. Orangnya kada Islam, kagum dengan sosok Nabi Muhammad. Orangnya kada Islam. Alexander Graham Bell tak kenal. Penemu telepon, ya Alexander Graham Bell. Ada nama Isaac Newton, itu kan benar kan ada katanya Isaac Newton penemu gaya melekul dalam fisika atau dalam penemu gaya Newton itu dan ini gaya yang pelajaran fisika saja enggak pelajaran paling dimuari oleh kita. Apa karena paham? Banyak bila fisika mau bulus, rajin karancakan atau ulun menjawab dari lah. Nyambat orang kata nyambat ulun juga. Bila pelajaran fisika mau top. Padahal fisika sih hitung. Cuma begitu, jangan kalinya ini lalu ini kayak ulun bahari. Bila sudah fisika sakit kepala, ya Allah bikin kepala bahari. Ulun sekolah dulu bahari. Ada dengan artinya langsung kayak ini, kamu bisa membantir sekolah dulu bahari. Makanya ulun bahasa Indonesia itu bisa aja kayak itu kan. Jadi ibarat penceramah di Jakarta, insya Allah aman-aman aja bang. Cuma bahayanya orang kalwane pindah mau tatangahannya lu ada lah ya. Kenapa gitu stay ya?
jujur pemulaan kalau saparapat jujur kenapa nangahan lah ya Allah banjur tak kapandir punya seorang kawan udah takdir dari itu ya Allah tapi orang keluar ini tampilan Masya Allah mau ditampilan wakil bupati Kabupaten Indragiri Hilir tampilan Kepulauan Riau orang keluar ada kegembangan kami punya loh memang bupatinya orang Melayu tapi wakilnya orang keluar ada kegembangan orang keluar beda ini tampilan biasa lah biar tampilan lah ada suas dalam saya yang kumpulkan duit 2 kali naik pesawat Banjarmasin, Jakarta, Jakarta Jambi atau Jakarta Pekanbaru dari Pekanbaru ke Tambilan 7 jam pakai mobil atau ke Jambi kurang lebih aja tapi kan ada capat mulai Kuala Tungkal mulai bandara ke Kuala Tungkal kurang lebih 2 jam Kuala Tungkal speedboat 2 jam capat sampai mulai Kuala Tungkal nah di Tambilan itu orang tahunya apalagi orang kalau Pak Padang dia itu Banjar kedua Tambilan ziarah makam Datuk Safar Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Hafif Al-Banjari Masya Allah orang Banjar luar biasa di situ bahasa Banjar orang paham di situ tuh apalagi kampung Sakisial Kalwa alahan pada di Kalwa akhirnya kemudian di ceramah di Sungai Luar daerah Tambilan Sungai Luar jauh masuk ada mobil karena kau masuk sepeda motor masuk ada mobil tak apa jalan setapak dia nggak tahu bahasanya itu ulun aja tak tahu cicek no negara apa yang banyak hotel beneran dia beneran itu orang Banjar beneran jangan keluar beneran wah jualan bukan pada di keluar ini sekali bayar makanan pian ulun mencari sindok Yudon ada kasindok, anu bener jangan bilang susuduk, bilang susuduk. Yudon susuduk itu kan orang tua. Kalau ada hari pada kami susuduk, kita bilang kita pakai. Kita luar kita pakai. Kita bilang masih susuduk. Oh, ada berkembangan ya. Pokoknya bilang kata bilang itu kayak ada di benua orang, asal di benua seorang kalau di panggil kayak itu. Alhamdulillah ya ulun lebih sisa buku aja di situ karena yang sana Nini kakaknya Nini mati di sana jadi bertinggal ulun sepupuan di sana alhamdulillah banyak bisi sepupuan di Tambilan ada bisi keluarga rencana nambah keluarga bang gitu paham aja tak wanilah kira-kira nambah keluarga di Tambilan barang sebulan sekali ke majelis di situ ya rame biar kita bilang rame benar insyaallah kumpulkan duit sekali saya ke situ ziarah Datuk Sapat Datuk Sapat itu dia pun bersepet naik dulu di pelabuhan batu kunci 2 kilo sepeda motor pulang ada artinya pinggir sungai itu bersih ada kadang lagi padang liur itu perjuangan Datuk Sapat dari kayak apa yang pikirkan Datuk Sapat mengayuh jukung sampai ke situ coba bayangkan mengayuh jukung itu mulai mana Datuk Sapat pemilihannya mengayuh jukung berhijrah ke situ ada kegembangan yang jalannya ke situ jauh padang liur dari bahkan dalam ada sebagian marakib Datuk Sapat itu menyebutkan bahwa wilayah Nabi Bugasidin itu hutan bantu cuma hantunya paham karena nama para tuan gurunya jauh dulu Tuhan tuh pintar hantu orang tuh pintar ya salah para laki orang pintar karena nama minta macam-macam lu mama minta hambin lagi alih itu mungkin garing hantunya jadi dihambin di apa katanya bahasa Indonesia jadi hambin digendong digendong hantu tuh mungkin garing bisa drop bisa juga sih hantu orang paham jadi jauh udah tahu ada orang lain tentang apa ada hendak berbual ya itu orang paham nama anak ada paham tuh lu berbual nomor ini lalu gak adu kesaktian biasanya nama anak kuat mau tak manang nama anak kuat kita biasanya manusia ini anu di kulutnya tarancakan mohon maaf lah Al-Quran itu memang luar biasa mulianya tapi kadang-kadang ketika kita
dosa dia mau bacakan di hadapan jin, haram diturutinya. Kita baca Allah pula, iya Yasin hafal. Ikram kejar jin baca Allah pula, aku Yasin hafal. Itu tak. Nah kenapa? Itu karena manjur. Ya mungkin kita mau baca ini karena pas. Bahasa kasarnya gini, bahasa kasarnya lah. Ini tak maaf lah, jangan tersinggung lah. Bahasa kasarnya, ujar antum sama pada hantu jangan tapi namanya banyak. Itu kemudian aja lah. Kemudiannya kalau pada mau ampe kita nih. Tapi mungkin pernah dapat dari Sayyidil Habib Abdurrahman bin Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih. Beliau mengijazahkan secara ammah, secara umum dialog antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Raja Jin. Jadi waktu itu ditakoni oleh Imam Ali, mun ada anak buah hikam makwal lawan kambing apa tak tambahnya? Biasanya kadang mau ampe anak buah hikam ini macam kira-kira adalah senjata paling ampuh supaya ampe. Dipadai oleh Raja Jin, baca yang ini ya, insya Allah anak buahku jauh. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Karakarandi, sorosorondi, sobar-sobardunna, aqsamtu alaikum ya khaddama hadhil asma, antahbisan ba'ida la ya'tina, wal qariba la ya'dina, bihaqqin nabiyyi alaihi salatu wassalam, wa bihaqqi alfi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan situ ya. Baca aja beberapa kali insyaallah. Buat ada apa? Allah, itu bacaannya kalian. Jadi ini pernah terbukti ketika ada orang, mohon maaf, dirasuki oleh siluman ular. Dirasuki oleh siluman ular, kemudian diikuti tangannya itu tadi sambil dibacakan ini 3 kali membaca, siluman ularnya lari. Langsung siup nang awan kesurupan itu. Alhamdulillah sampai gitu ya. Itu tergantung mental masing-masing pulang lah. Wah, ini kan yang baca ada orang kesurupan. Kira-kira ada wali bukan dulu. Pulau rajin ada suruhan dulu, jatuh ada orang kesurupan dulu tuh teh ngalahin dulu jadi bisa. Siap ucap di hantu, kamu sama pada hantu jangan nambahin hantu. Belum paling ketukan kayak gitu ya. Kalau hantu itu mau aku tahu aja hantu pada kawan atau itu sama orang lebih banyak orang naling mereka. Lebih baik-baik biar gitu. Nah, kembalikan ke pembahasan. Jadi berkat Rasulullah kita ini bisa kada jahil lagi. Kita paham urusan agama. 23 tahun aja Nabi merubah itu kawan. Ajaib benar Rasulullah ini. Kemudian berkat Nabi kita Muhammad kita tahu urusan halal haram, sah batal dan lain-lain sebagainya. Semua berkat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling wajib kita syukuri. Lalu bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Nabi? Caranya kita terima kasih kepada Nabi kira satu diantaranya imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Menjunjung perintah Nabi, meninggalkan jauh-jauh larangan Nabi. Apa yang diperintah Nabi itu berarti diperintah oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Nabi itu berarti larangan Allah. Karena apa namanya apa di Quran tentang fakat Allah itu apa tuh? Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang paasian lawan Nabi Muhammad berarti paasian lawan Allah. Karena apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad itu pasti disenangi Allah Ta'ala. Kita wajib menjunjung perintah Nabi, wajib meninggalkan perintah larangan Nabi. Yang kedua, tentunya kita pelajari bagaimana sejarah hidup Nabi supaya sedikit demi sedikit kita bisa meniru kayak apa Nabi. Nabi itu kemana-mana ada sunnah yang dipakai oleh Sidi. Yalah, kalau di dalam kitab Talqihul Qaul itu ada ditulis hadis sittatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 yang termasuk sunnah Nabi. Di antara 6 itu yaitu disebut apa namanya? As-siwak. Siwak. Nabi Muhammad kemana-mana selalu kada pernah tertinggal siwak. Siwak ini benda yang halus, nyaman
buat di kantong, tapi rancak tinggal. Tapi kita rokok kemana-mana buat harus rokok tapi buat siwak tinggal. Di kita nilai ada awal nasib aja bang. Siwak itu masya Allah halus betulnya, tapi pahalanya luar biasa. Rakatani bi siwakin khairun min 70 rakatan bila siwak. 2 rakaat bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat kana bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ya Rasulullah, di riwayat inda kulli salat, jikalau kada menyusahkan oleh umatku, wajib akan pakai siwak ketika wudu dan sembahyang. Halus saja sunnahnya, tapi jarang ada kata gawe. Dipilih oleh Nabi kita al-arab, kayu Arab. Ini kayu yang apabila hanya dibuka, getahnya itu masih ada dan itu kuat untuk memberikan kesehatan gigi. Enzim menjadi enzim di gigi kita. Dari kudul kan ada. Pepsodent, ceftaden, sensudin, nandin, itu kan ada. Nah ada langsung Rasulullah pakai kayu Arab. Ini dipilih oleh Nabi. Mulia ini kan. Arab ini jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Karena dipilih oleh Nabi Muhammad. Karena dipilih oleh Nabi. Andaikan Nabi memilih galam kita tidak mulia. Tapi kan mungkin memilih galam, sama galam begitu kan? Jaga, karena jaga. Jangan Nabi itu milik galam, pasti galam sampai begini berharga benar. Dicari orang benar, dipakai orang benar galam. Tapi Rasulullah milih al-arab, kayu yang memang memiliki kesehatan untuk gigi. Ini dipilih oleh Nabi kita. Mulia ini jadinya benda mati. Tapi berhubungan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Apalagi kita hidup berhubungan dengan Nabi pasti jadi mulia. Insya Allah. Nah, ini diantara sunnah Nabi. Siwak itu jadi Habib Muntir paling lawas sebulan buang. Ini siwak 10 tahun suka bergantian. Berjalan di tasbih, minta maaf lah. Mulai datang haji sampai 10 tahun ada paculan. Siapa pelajari siwak kalau bergantian. Apalagi Belanda dilanggar. Jadi kita seekor datang busuk, ya Allah, makhluk siwak pinjaman ya, kecuali siwak kita litabarruk al-azhar, litabarruk azaris salihin, azaril habaib, azaril ulama, labas, ada apa-apa, mengambil berkah orang soleh, berkah habib, berkah tuan guru, ada apa-apa, dan ini sama pada jabat. Datang seekong jabat usul. Nah jangan kayak sebulan buang, ada nanti 3 hari buang, ada seminggu buang, ganti nukar lagi. Nah itu siwak. Al-Baqullah Sultan Al-Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, beliau mengatakan siwak ini salah satu alat untuk mempermudah keluarnya roh bagi orang yang sedang nazar, orang sakarat. Orang sakarat itu rakataninya unggal gitu. Cariakan siwak, disiwak gigi. Ini akan membantu rohnya dengan mudah dan diringankan rasa sakitnya keluar itu. Itu jadi Habib Salim Syafiri. Nah itu, jadi kita bila dapat orang hendak mati itu memarah. Ada kalau diatur di fikih ada pun muqtadah, ada orang menghadiri orang sakarat. Kita tak dapat orang sakarat, nah adabnya itu dijalankan. Parakis, ditalkinakan di telinga, la ilaha illallah, sekira akhirul kalami la ilaha illallah. Namunnya orang yang non muslim, talkinkan kalimat syahadat di telinganya. Siapa tahu akhir hayatnya lidahnya bisa mengucap syahadat. Muslim dia jadinya akhir hayatnya. Nah itu jangan takutan. Ini ada orang yang mati, jurang talkinan kedua juga. Seorang ada yang mati ya kita juga mudi nah, jadi wajib kita bersyukur kepada Nabi, di antaranya dengan cara menuruti kayak apa sih diri. Bagaimana? Nah kemudian berikutnya yang ketiga, cara terima kasih kita kepada Nabi tentunya banyak memuji, mengucap salawat dan salam kepada Nabi. Orang yang banyak bersalawat, jamin pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong bukan oleh Allah, oleh Nabi. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, ana ghiyasu man aksara salata alayya. Aku pasti menolong orang yang banyak bersalawat dalam aku.
Itu janji Nabi. Apapun masalahnya pasti ditolong oleh Nabi asal kita banyak bersalawat. Asal kita banyak bersalawat. Ada satu cerita di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Ketika Imam Abdullah bin Mubarak sampai di Higa Baitullah, mungkin karena Sidin selesai tawaf keuyuhan, kemudian santai. Tiba-tiba Sidin perhatikan ada seorang anak muda tawaf di Baitullah, sholawat hanya dibacanya. Putaran apa aja, seputaran itu salawat. Juga ada kita kan ada. Mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, kita disunatkan baca dua 10 jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tapi itu sampai kita ke Hajar Aswad istilam lagi. Tapi itu adanya kada mulai yang rukun Yamani sampai Hajar Aswad sholawat. Tuntung mengambil istilam sholawat, taputar sholawat hanya. Perhatikan Sidin, orang salawat hadi baca. Tarik Sidin ke Higa. Toh ya Sidin. Ini nggak ulun bisa Pak. Ada abang di kitab itu. Itu namanya pian bahasa yang tersirat, bukan bahasa yang tersurat. Tersurat redaksinya sesuai dengan di kitab ini bahasa tersirat, cuma pahamannya sama, nantilah. Jangan disalahkan gitu, jadi kitab itu cuma orang disahakan gitu, atau bahasa tersirat. Kita harus paham sesuai nama menyampaikan. Kalau pandir orang Inggris, ya bahasa Inggrisnya mau pandir ya. Kenapa pandir orang kalau maksa keluar. Toh ya sini belum. Bon apa? Memperhatikan tuh hai kaum ini mulai kalau salawat hanya dibaca dan doa yang lain. Kada bisa baca doa ke kaum apa? Kalau salawat harus Nabi baca. Oh maaf Pak, pian siapa? Jangan lagi itu negara Pinando. Langsung sini memperkenalkan diri. Maaf, aku Abdullah bin Mubarak. Mereka dada. Ini ulama besar. Ini ulama yang dikenal namanya di mana-mana. Takut lawan aku mereka. Maaf tuan guru, maaf imam, maaf ulun kada ada pengertian tadi. Kenapa aja sini? Aku hendak tahu aja ada rahasianya. Jadi ikam ini tawaf orang baca salawat aja. Apa alasannya? Pasti ada aja sih. Alasannya itu pasti ada. Wahai imam, karena nang ketakun pian, maka ulun akan menjawab. Nang ketakun pian, jika kada pian ulun kada akan mengisahkan. Ini masalah keluarga. Menyangkut masalah keluarga, jadi ulun dah akan mengisahkan. Karena pian nang ketakun, ulun sopan pun kada menjawab. Ulun takut suul adab pun ulun kada menjawab. Ya, di sini kisahkan karena aku tahu juga. Suatu hari jadinya ulun lawan abah berangkat dari rumah hendak pulang haji. Berjalan batis. Tolak mulai rumah berjalan batis. Jadi kira kada jauh tolak. Mohon berjalan batisnya mulai Indonesia atau mungkin Pak. Itu berarti mungkin di Jazirah Arab situ juga berjalan batisnya. Berjalan pas di tengah jalan abahku habis umur. Bicaranya tadi abah ulun habis umur wahai imam. Yang paling maulah aib bagi keluarga ulun, bagi ulun dan keluarga ulun apa ketika abah mati, muha abah itu asalnya putih tapi berubah jadi hirang latar. Kayak burik pancing. Budilnya tuh kayak itulah. Burik pancing begini kan tapi hirang lagi. Pak orang mau umur gas. Coba burik pancing yang pakai kayu bari. Tahu maka orang cakap hanya naliwar gitu. Nah, kayak burik pancing hirang muha. Kenapa jadinya muha abah ini maka hirang? Kadainya ini ngarannya anu bingung minta tolong oleh masyarakat sekitar. Ini ipang aku menggui fardu kifayah abahku. Masyarakat seikong melihat hirang bundur, seikong melihat muha hirang bundur. Jadinya masyarakat mengucap aman abah amun nang kayak ini muha. Ini pertanda orang mati kada baik. Kami ada mau tahu terus dalam sorangan sih. Mau inya sorangan mau urus jenazah abahnya kayak apa? Kalapahan dia berpikir terguring di higa jenazah abahnya. Ketika guring itu subhanallah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang wajahnya bercahaya. Lalu laki si pemuda ini bertakwa, pian siapa? Dia laki yang bercahaya tadi menjawab, Ana Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Takjubnya, ya Rasulullah, pian Rasulullah kah? Iya, dia sini. Aku Rasulullah. Maaf Pak, pian datang ke sini, mai lagi abah itu. Maaf Pak, pian mai lagi abah. Hendak mau ubah muha abah ikam supaya putih lagi. Maka dalam mimpi itu Rasulullah memusut muha abahnya tergirang lagi.
peduli pun abah ulun. Kenapa biar bangga peduli? Dan Nabi menjawab, aku dulu pernah bersabda, ana biyasu man aktsara salata alayya. Aku menjadi penolong orang namanya bersalawat lawan aku. Ketahuilah wahai anak muda, Abah Ikam ini kenapa muhanya jadi girang? Karena ia tiap hari nyoli maksiat. Tapi Abah Ikam ini bujur bermaksiat, inya banyak baca salawat. Jadi bahasanya ISTMJ, salawat terus maksiat jalan. Rajin baca salawat, rajin tulak pemaulidan, kena boleh ya boleh. Rajin bersalawat karena boleh pembacaan, karena boleh penjeblay, macam-macam banyak digawi Abah Ikam itu namanya betul menyebabkan muka Abah Ikam hilang. Tapi aku maras jadi wan abahmu, aku kasihan wan abahmu, aku sutakan karena abah nulik banyak tiap hari baca salawat. Inggih ya Rasulullah, ulun terima kasih benar lawan dia. Tabangun dia. Ketika ia tabangun, ia dapati muha abahnya ternyata bujur-bujur putih mencarulong, lebih bersih daripada naga ulun. Dalam mimpi Rasulullah memusut jadi kenyataan. Orang kampung melihat muha abahnya putih, no, emang tolong dikuburkan, singkat cerita sudah. Nah maka mulai saat itu ia melanjutkan perjalanan sampai ke Makkah dan ia berjanji, ya Allah, mulai saat ini karena Rasulullah sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kami, ulun berjanji demi Allah setiap hari mewakafkan diri ulun hanya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu ia sampai di Makkah, tawaf kadada Nabi bacanya kecuali baca salawat. Untuk sembahyang assalamualaikum kadada berzikir apa kecuali baca salawat. Itu aja alasan jadi aku baca salawat. Nah ternyata ditolong oleh Nabi abahnya tadi ahli maksiat, nah ditolong oleh Nabi. Cuma ingat dari cerita ini pian jangan mengambil kesimpulan sorangan. Iya. Nah aja ada kisahnya kayak itu. Jadi kata apa maksiat saya kira dia baca salawat. Bisa bikinan nolong stop dulu stop. Ini orang Nabi marah selama ini. Busia waktu kita bermaksiat Nabi kadang-kadang aku udah tahuan kau aja Nabi. Ayo ya Nabi. Jadi kan kalau dimemainkan ini, ya sudah kalau kita misalnya terlanjur juga berbuat dosa, lah kasih tobat, salawat memang dibanyaki, tapi berbuat dosa tuh jangan bising aja. Bising aja terus mau luar aja. Nah, jangan kayak itu ada aja kisah dapat syafaat. Iya, seorang dari usia Nabi kadang-kadang tuh ya Pak. Aku jadi kita perlu nih kau maksiat kau tanggung seorang pun aku dari syafaat aja ya. Nah, makanya jangan gitu lah, jangan memaham sorangan kisah gini nah. Apik-apik dia. Banyakin baca salawat, insyaallah biar luar biasa orang banyak salawat itu ada kisah tentang berkahnya lah. Ada satu cerita lagi dalam kitab Tazkirul Qaul. Sebagian ahli sufi ada menceritakan kanali kata beliau kanali jarun musrifun adalah bagi aku Yazidin seikung tetangga yang musrif berlebihan. Musrifun nafsih berlebihan dirinya, berlebihan untuk dirinya, maksudnya bermaksiat. Orang ini apa maksiatnya? Istimrar, berkesinambungan tiap hari mabuk. Tapi dia para tuan guru, kemudian mabuk. Dipadahi oleh tuan guru, ada masih. Disuruh betubat, kada mau. Nah mabuk ini tadi. Lalu pada suatu hari, inya ini hadir di majelis si mabuk ini. 4 Jumat hadir majelis zikir dan ini orang banyak 4 bergabung di majelis zikir. Sekalinya di majelis zikir tuan guru berucap, orang yang membaca salawat kepada Nabi dengan suara nyaring wajibat lahul jannah, wajib masuk surga. Si tuan guru membacakan dalil itu. Lalu dibimbing oleh tuan gurunya. Tuan guru mengangkat suara baca salawat, maka jangan mabuk tadi aku pun mau umpati baca salawat. Jamaah pun berderau mau umpati baca salawat. Ternyata pada hari itu ketika majelis itu sabarataan hadir di majelis salawat hari itu diampuni dosa-dosanya semua. Termasuk aku nama mabuk ini jadinya. Jadi nama mabuk ini ternyata ketika sudah mati dimimpikan oleh tuan guru.
Nah para rumah tadi mimpi dapat makom yang sangat tinggi di hadapan Allah, berisi pakaian yang mewah, pakaian hara-hara, pakaian surga. Ya kata Tuan Guru kan pakai sadi kamu jadi kayak ini. Ya kayak itu jawabannya tadi ulun kisahkan tadi. Ulun jadi kayak ini karena umpan majelis zikir, Tuan Guru bersalawat, ulun berumat menguciap baca salawat. Pas hari itu kami diampuni. Karena tahu-tahu kan ya, cuma diampuni. Berkat itu lalu aku dinaikkan Allah derajatnya. Nah itu ada tuh kisahnya dalam kitab Tanjurul Kaul. Ada kisah artinya orang ahli maksiat kemudian masuk surga berkat bersolawat. Nah, berkat bersolawat. Makanya Nabi ada menyindir dalam hadis, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa nang nasiya di situ maksud Nabi tarko amdan, ya penjelasannya meninggalkan secara sengaja. Istilah kata anak bersalawat, bila orang hidup istilah kata anak bersalawat itu sama dengan menghendaki jalan salah menuju surga. Nah, tapi kalau kita akan menuju jalan bersalawat, insya Allah dibimbing Tuhan menuju surga. Intinya banyak bersalawat, banyak baca salawat gitu. Nah ini bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad. Singkat kira, belum lagi sejam. Itu Rasulullah. Yang pertama kita wajib mensyukurinya. Yang kedua, manusia yang wajib kita bersyukur lawan sidin siapa? Kuitan kita. Dua orang mama atau abah yang melahirkan mengadakan kita ke muka bumi, ini wajib kita syukuri. Wajib kita berterima kasih lawan sidin. Kayak apa menjalankan terima kasihnya? Menjunjung perintah sidin, meninggalkan hal-hal yang sidin kada ketujuh. Jangan sampai kita hidup di wani-wani witan. Paling banyak orang wani-wani witan ternyata bukan nang bujang, tapi nang ikah kawin, nang wani-wani witan. Bujur survei membuktikan 80% laki-laki nang imbah menikah dengan seorang wanita wani lawan mama abahnya. Kenapa jadinya wani? Ada bini nang mempengaruhi. Apalagi dia salah pilih bini. Tak salah pilih bini, memilih bini hanya karena kamu asalnya. Kadang itu agama yang salah pilih bini kayak pada untung. Maka Rasulullah memberikan gambaran fadfar bila din taribat yadak. Pilih nah karena agama pasti untung. Tapi kita kadang milih itu. Akhirnya apa ada? Gara-gara tak pilih bini nang salah, pas kita pun wani-wani kita. Dan ini terbukti dan ulun sudah mensurvei di lapangan banyak kejadian seperti ini. Bini jadi orang mengaruhi itu gara-gara salah pilih bini. Nah sebujurnya binian itu kan dibawakan dari laki-laki. Ya lah. Kayak apa caranya biar mengendalikan binian? Itu dulu kita menyebut 3 bulan training pertama setelah pernikahan. Bila pian lulus mengemudi bini pian dalam 3 bulan pertama, akan nyaman membimbinginya sampai kapanpun. Tapi bila training 3 bulan pertama setelah pernikahan kita gagal membina bini, seumuran kita dijajak oleh bini. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ilmu dasar tentang anak kawin. Apa itu harus dikaji. Kayak apa caranya kita menaklukkan bini-binian itu dalam 3 bulan? Harus bisa, kenapa jajaknya, dincainya sekandarnya. Nah, tahu maka tahu bibinian itu makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. Ada kekembangan bibinian biar salah-salah di jejaknya dia. Nah, makanya laki-laki dalam 3 bulan harus bisa menundukkan bini. Kayak apa caranya? Nah, dipahamkan ilmu agama. Nah, makanya paling nyaman itu sudah cari pengetahuan agama bisa. Banyak ini pondok di mana? Pondok mana? Nama gini. Di alumni pondok anu, pilih kemana? Hendak kita orang paham agama. Orang sudah ada bekal agama, nyaman marahkan. Menang buta kakak ngalih. Mana buta kakak? Buta kakak ngalih dia marahkan lagi itu. Nah ngalih benar marahkan pandakannya Pak Alimnya. Ibah itu kita mau ngadain benar hadijnya mati sekubur. Sebenarnya waktu itu, naudzubillah min dzalik bisi-bisi kayak itu lah. Udah enak ada nih solehah bininya mereka. Tak kawin kan? Kawin itu nyaman nih kamu. Ulun jangan tahu pada kawin itu nyaman dulu pada apa?
Laki itu hendak mengganti orang kuitannya gue dihalanginya. Laki hendak tulak, dihiaunya. Amanah tulak. Oh dah mama, apa? Bayarkan listrik mama. Rusak. Kita banyak keperluan. Papa bayarkan listrik mama. Kita hidup bikin cukup. Ini binian enggak paham. Kalau binian paham agama, dengan berbakti akan mudah menjadikan rezeki itu biasa seorang. Kayak itu. Percaya aja pian gue. Kalau pian menjadikan kuitan pian seperti raja, Allah akan jadikan rezeki Anda seperti raja. Jamin itu. Jamin. Kalau Anda meletakkan mama abah pian posisinya seperti raja, jamin pian pun dimuliakan orang kayak raja. Kayak itu kuncinya ada pada kuitan. Lalakian itu buai berisi kewajiban, mulai ia paham masalah berbakti sampai ia mati, ia wajib berbakti dengan mama abahnya. Wajib ia mendahulukan mama abahnya. Beda dengan pian. Kalau pian bibinian rahatan bujang, sampai ada orang yang meminang pian, ada menikahi pian, itu memang pian awalnya wajib dahulukan mama abah pian. Tapi tatkala ada laki-laki yang mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahri madhkur, maka berpindahlah laki pian lebih dinomor satukan daripada kuitan pian. Itu hukum agama. Takonakan jangan berumahan tetap jawabannya itu. Laki nomor satu. Nah maka bini yang solehah itu paham kedudukan laki. Laki ini wajib berbaktiwan kuitan dukung sidin pintu kurang. Saurang hendak masuk surga bakti lawan laki. Laki hendak masuk surga bakti lawan kuitan. Paham gak? Dengar atau dengar? Itu orang lawan laki. Nah saurang perhatiakan, jaka ampun maaf lah bu, pian jadi bendahara di rumah tangga. Misal nikah rancakan malah binian itu jadi bendahara di rumah tangga. Ini aja anu buahnya atau bilanya lakian malah binian makan diimbai bayar masing-masing itu kawanan. Bila ada lakian malah binian makan diimbai nang bayar lakiannya itu pacaran. Bila mau lakian luar binian makan keimbai nang bayar biniannya itu sudah kawin. Tapi ini hukum aksar kebanyakan, bukan dadakan. Paham lah? Ada rumah tangga sebagian menjadi bendahara biniannya. Berdasarkan dengan laki bini nomor koknya. Apalagi menang apa bini nomor matar bangalih keluarannya dia. Sampai laki itu nggak berhukum menyinggung-nyinggung. Dorong dialak, dorong bialing, akan memain nunggu, ngot-ngot para garing di rumah sam, karena berokok. Alam bapantun, nah keluar duit, kumpul benih lagi di sini. Kalau bisip, duit, jangan juga biar itu gue yang mencari laki biar, yuk laki. Nah makanya lelaki yang belum madahin, saya kira riset, belum madahin. Jangan berdaan duit hasil kulihan mencari itu diunjuk ke bini. Jangan berdaan. Jangan misalnya kan sehari kulihan berdagang 100.000 kunjungannya deh. Nah lain bersih 100.000 itu bersih keuntungan. Unjuk lawan misalnya pengeluaran sehari 40.000. Ada 60.000 lagi. Unjuk kami ini 40 pulang seorang 20 nyimpan deh. Nah 40 bini itu 40 desain ongkos sehari 20 simpan nih 20.000 sehari kali setahun berapa? Belum seorang. Nah berapa duitnya? Nah kayak itu jadi lelaki jadi mau ada apa lipet napa-napa ada lapa menggugat bini. Apalagi dia tahu bini bisik orangnya. Nah ada titik banyak digenggam. Bini misalnya kayak itu gagal seorang aja nyimpan nih. Nah maksudnya nyimpan duitnya mana enggak? Duit seorang kantong mana enggak? Kenapa bini kawan? Ya kayak itu yang jadi binian. Itu lo mulai aku kada percaya bila ngikutin duit. Makanya lebih baik aku dong ngikutin. Ya juga adalah salah satu ngikutin duit juga. Kalau pun ada biar lo kami duit masing-masing. Jadi bila jatah bini udah nunjuk, sisanya udah pegang seorang. Itu udah pegang semua KTM masing-masing. Nyaman duit seorang tuh ya lah. Ada apa aja duit seorang. Karena kayak itu mau gue kan itu bang mahandakina artinya laki itu menabung pecah begini kan bang kayak itu. Cuman ibarat kapal lipit di jalan tuh kan adalah pamang gue tapi ya amun duit di pian mereka yang
laki kami disambar jadi kayak apa? Adalah melonjak aku mak bini-biniku. Jurang ada binimu dengar baru udah jauh ini. Iya kayak apa? Nah makanya kesangkong duit kita punya duit disimpan ini biar hebat. Jadi ada kisah menarik. Ini kisah. Yang mirip kayak itu kisahnya tadi. Jadi duit 100, 40 kesan ongkos hari-hari, 40 di ujung kabine, ibu itu 20 disimpan nih. Jadi jadinya laki kan, cuma itu banyak lagi, disimpan dinya 100 kan sehari, bukan ada salah. Aku jadinya laki, geser simpanan aku 100 sehari nih, geser simpanan aku 100. Sekalinya sampai 5 tahun dia. Sampai 5 tahun laki ini tiap hari 100 geser simpanan kok menyampaikan bini Tuhan. Rupa-rupanya bini Tuhan dia mah hitung 100 kali 5 tahun berapa duitnya. Lalu bini Tuhan ini kepada abahnya, dia adalah kesimpanan. Menanu kita nukar mobil Avanza. Yang bini mah itu kira cukup. Sekalinya di pada gerangnya pian mah ada simpanan pian aja nyalakin hadangi ku ambil kan. Sekali datang apa berarti geberenang jadinya. Apa aja yang bini tuh hak ini? Nah ini lagi nih Pak mau 5 tahun simpanan tuh ya gini. Mencirau mata bini tuh hak ya. Mencirau itu ada. Mencirau itu mencilik, lebih pada mencilik, mencirau. Bener kayak mata kucing hari malam tuh mencirau. Jadi kisah kayak itu kisah nyata itu kisah nyata kejuran Nah dukung gue lagi pian berbakti lawan duitannya, dukung itu jangan sampai pian tak laki orang durhaka, jangan sampai laki pian jadi orang durhaka gara-gara pian itu ngarannya pian menjerumuskan laki pian ke neraka. Nah kasihan Pak, dengar tadi nggak? Mungkin aja sedikit kira-kira. Nah ini yang kedua, jadi lawan kuitan lah kita wajib berterima kasih. Kita lelaki yang membayangkan seandainya kita melihat bini kita waktu beranak, kita bisa menghayalkan kayak apa mama kita maranak akan kita bahagia. Nah, makanya lo bini kita beranak tutup bui. Di situ saya kalau ambil aktibar kayak apa mama bahagia susahnya melahirkan kita. Ulun aja dulu waktu menunggu bini pertama ulun tak. Waktu bini pertama ulun tuh berenak kayak itu nah ulun kacang di sini kan. Waktunya mahajarnya ulun kesini ulun kena mati yang mati. Lebih dua kena mati. Dalam hati ulun kayak ini kan ulun punya orang berenak kayak apa rumah kali mana akan seorang. Kau belajar. Jadi berpikir banget itu uyuhnya mama. Kadang nih hendaklah mama macam-macam. Doa mama itu dikabulkan Allah. Ya. Nah ingatakan ya, orang sukses itu tidak pernah berani membangkang kepada kuitannya. Orang sukses itu pasti selalu dan selalu dapat restu dari mama abahnya. Makanya bila sudah mama abah kita masih ada, itu keberuntungan luar biasa. Tapi tak kala mama abah kita meninggal dunia, itu seakan-akan ada yang bersuara. Wayah ini sudah rugi, ikam hilang, sudah nama doakan ikam. Kemana lagi ikam mencari Tuhan Allah kasabul? Seakan-akan kayak itu ada bersuara. Mama abah kita meninggal, karena syukur kita masih hidup mama abah. Ayo bakti lawan kita. Tidak ada pernah orang sukses dari segi apapun kecuali mereka yang taat kepada mama abah. Bila pasti insya Allah sukses. Apalagi mama kita masih ada doa, minta doa sama mama abah. Ulun pribadi kalau hendak kemana-mana salaman lewat mama, bolak balik cium tangan mama, cium jidat mama, itu doa yang diucapkan mama singkat simpel. Mudahan ikam nyaman, jar mama. Itu nyaman berarti nyaman berarti mudahan ikam nyaman, jusi itu didoakan mama. Kalau pintu haulun bila bersalaman, mudahan ikam selamat. Itu minta ciri khas minta mendoakan gitu. Mudahan ikam selamat. Bila mama nama lahirakan ulun selamat, mudahan ikam nyaman. Doanya singkat padat berisi. Itu dan kita merasakan bagaimana keberkahan doa mama abah itu. Nah, itu percaya deh, jadikan mama pian seperti raja, abah pian
seperti raja. Jamin Allah akan menjadikan Anda seperti raja juga dari segi apapun. Itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga, yang kita wajib berterima kasih kepada manusia itu adalah syekh, guru kita. Kita wajib berterima kasih kepada guru kita. Berkat guru kita ambil jadi bungol. Berkat guru kita paham ilmu macam-macam. Apalagi kita tak dapat guru nang kawa menghantarkan kita ke pintu Nabi Muhammad. Kalau ada yang terdapat guru nang kawa menghantarkan dia ke pintu Nabi Muhammad, ikuti sidir, pisik-pisik sampai meninggal dunia, jangan dalam lepasan lagi. Kalau ada yang terdapat guru semacam itu, ulun contohkan. Cuma ini memang sulit dicari. Ada seorang guru misalnya, kemudian mengirim anak muridnya di majelis atau apa. Suatu hari anak murid ini dibukakan hijab oleh Allah. Jadi jadi gurunya, sudahkah ikam mimpi Rasulullah? Sudahkah ikam melihat Rasulullah? Belum guru. Maukah ikam melihat Rasulullah? Kuirim ikam kayak ini, siap guru. Diturutinya. Ternyata berhasil. Hijabnya terbuka. Kawannya melihat Nabi Muhammad. Kalau bisa ketemu guru macam itu, pingkuti sini apa lagi? Pingkuti. Tapi mencari nyata ini uyuh. Apalagi akhir zaman kayak mencari belerang warna abang. Uyuh, mencari ada tapi sedikit. Dan kadang-kadang mereka pun kadang berampai. Mereka kebanyakan bertutup diri. Banyak anak itu ya. Kalau alimul lisan misalnya, alim pandir, pintar pandir banyak. Khutbah, ahli khutbah, ahli nyampaikan ceramah, banyak. Insya Allah tak ada kekurangan dia. Tapi mencari yang bujur-bujur alim, dohir, batin, susah. Nah, untungnya guru-guru kita bahari itu. Untung ada nama irit. Kita siapa nama irit? Usia tanpa lapasan. Baru nama iritnya lapasnya kita akan jalan juga. Guru-guru kita Masya Allah, mana lagi anak murid nyaman berdebat Rasulullah, nyaman melihat Rasulullah. Atau misalnya dia diperkenalkan dalam mimpi dengan seorang guru. Misal, tiba-tiba guru ini mengirit tangan dia, dipingkutinya tangan kita, dipingkuti sini. Yuk kita jalan ya. Kemana guru? Kita berjalan menuju Rasulullah. Dalam mimpi aja misalnya, diirit oleh guru itu. Jalan. Nah, tuh lihat di sana. Itu ada Nabi Muhammad. Melihat dia. Ini guru. Itu Nabi Muhammad. Dalam mimpi kalau dia ketemu orang mengirit pian, siapapun orangnya itu cari. Apalagi dalam mimpi kepada aku si Ano, kampungku di Ano. Ketemu kita kan suas, tapi dalam mimpi mengirit kalau kita cari sidin, kamu sidin, minta kepada kepada sidin, irit turun dunia sampai akhirat. Dalam mimpinya kalau madahkan itu Rasulullah. Mungkin apa? Wah, mungkin salah terdapat guru apa itu. Ikuti lagi, ikuti bisik. Wajib kita bersyukur, wajib kita berterima kasih lawan guru kita. Di antara tanda terima kasih lawan guru kita, bagaimana kita menjaga adab di hadapan sidin. Bagaimana kita menjaga nama baik guru kita. Kayak apa caranya kita menjaga nama baik guru kita? Jangan sampai kita menghina guru orang lain. Kita bisi guru, kewajiban kita memuliakan guru kita. Tapi ingat, bila kita memuliakan guru kita, jangan sampai menghina kepada guru orang lain. Bila kita menghina kepada guru orang lain, itu sama dengan kita menghina paguruan kita. Jangan bersesambatan. Antara satu majelis dengan majelis lain, jangan bersesambatan. Jangan bersikut-sikutan. Kalaupun ada khilafiyah, ada perbedaan, selesaikan dengan kepala dingin. Bukan menyelesaikannya dengan cara yang panas. Karena menyelesaikan permasalahan dengan cara panas tidak akan pernah selesai. Pasti membawa ego masing-masing. Seiko mengaku bujur, seiko mengaku bujur. Coba adakan tabayun. Coba kemudian selesaikan dengan kepala dingin. Itu tidak akan berbuah kepada pertengkaran dan lain-lain sebagainya. Jaga nama baik guru kita. Nah ini diantara manusia-manusia yang wajib kita berterima kasih. Banyak lagi yang lain-lain, cuma ini diantaranya yang paling pokok. Rasulullah menyebut dalam hadis, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang ada bisa berterima kasih buat manusia, berarti ada bisa berterima kasih lawan Allah. Kesimpulannya yang sudah disampaikan pada
Mari kita sama-sama berterima kasih kepada Nabi Muhammad khususnya. Yang menyangkut dengan bulan kelahiran Nabi, kita terima kasih kepada Nabi. Apa terima kasihnya tadi? Kita misalnya menjunjung perintahnya, meninggalkan larangannya, banyak mengkaji sejarahnya, mutabaah kepadanya, banyak memuji dan membaca shalawat kepadanya, dan lain-lain sebagainya. Itulah di antara kesimpulan dari tausiah yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bisa ulun, manfaat kesenangan. Mudah-mudahan berataan Habib malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezeki yang halal, ada lapah mencarinya, kabul berataan hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Nama belum kawin, mudahan lakas kawin. Bisi anak, mudahan lakas bisi anak. Yang sudah bisi anak, mudahan anaknya berataan salihin salihah. Mudah-mudahan kita berataan hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Tidak meninggal dunia kita berataan melainkan sudah melihat dan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia kita berataan melainkan dijemput, diambili oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta ridho, minta halal, minta maaf kalau ada penyampaian, ada perbuatan, tutur kata ulun, tingkah laku ulun yang kurang ada, kurang sopan, kurang tata krama menurut pian, ulun minta rela dunia akhirat wan pian berataan. Hada minni wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.